Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Evolusi mantra api. Di ruang gelap hati nurani Xiaoyan, pikiran yang mengantuk perlahan melayang. Di lingkungan hitam gelap ini, tampaknya tidak ada konsep waktu. Pikiran berkeliaran seolah-olah itu adalah jiwa tunawisma, kesepian, tampak sangat sunyi. Pada saat tertentu, nyala api berwarna hijau yang mencolok tiba-tiba melengkung ke atas dan muncul di dalam ruang hitam yang gelap. Cahaya yang dipancarkan oleh nyala api berwarna hijau mengeluarkan semua kegelapan pekat di sekitarnya. Nyala api bergerak sedikit dan sesaat kemudian, berubah menjadi tempat duduk teratai berwarna hijau. Setelah tempat duduk teratai berwarna hijau terbentuk, tiba-tiba melesat menembus ruang gelap. Dalam sekejap mata, pikiran itu tiba di samping pikiran yang mengantuk. Cahaya hangat menyebar dan membungkus pikiran di dalamnya. Setelah pikiran benar-benar terbungkus, tempat duduk teratai berwarna hijau tiba-tiba mulai melintas dengan kecepatan tinggi dan kegelapan mulai dengan cepat mundur dan menyusut. Beberapa saat kemudian, cahaya putih kecil muncul di ujung kegelapan. Tempat duduk lotus membawa pikiran yang grogi dan keluar dari ruang hati nurani seseorang yang tanpa batas ini. Di bawah pohon besar di hutan pegunungan, Xiaoyan menyandarkan lagi batang pohon dengan mata tertutup rapat. Wajahnya yang agak pucat tampaknya dengan cepat memulihkan warna kemerahannya. Di sampingnya, Yao Lao, yang selama ini merawatnya dengan penuh perhatian, menghela napas lega saat melihat perubahan Xiaoyan. Setelah beberapa saat berlalu dengan cara ini, kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar dan dia akhirnya memulai perjuangan lambat untuk membuka matanya. Segera, sinar matahari dalam jumlah besar yang menyinari langit sekali lagi menyebabkan dia sedikit mengecilkan matanya. "Apakah kamu sudah bangun?" Tawa samar Yao Lao terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Yao Lao yang tersenyum di sisinya, Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Telapak tangannya dengan lembut mengusap wajahnya, dengan sedikit keraguan dia bertanya, apakah evolusi metode Qi berhasil?" Lihat sendiri." Yao Lao tidak menjawabnya secara langsung saat dia tertawa. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menyilangkan kakinya yang masih sakit. Dia menenangkan pikirannya dan dengan cepat memasuki postur latihan. Pikirannya berangsur-angsur tenggelam ke dalam tubuhnya. Seketika, peta jalur Qi yang rumit sampai titik yang menakutkan sekali lagi muncul di hatinya. Pikiran Xiaoyan dengan cepat melewati beberapa jalur Qi sebelum dia dengan cepat tiba di puncak pusaran di perut bagian bawah. Pikirannya melewatinya dengan samar. Dia menghirup udara yang tidak ada. Pada saat ini, perasaan gembira yang membuatnya lemah memenuhi seluruh tubuhnya. Pusaran Dou Qi yang muncul di bawah pengamatan mata pikirannya lebih luas dengan kapasitas menampung lebih dari 10 kali lipat jumlah sebelumnya. Dou Qi berwarna hijau tua yang mengalir di dalamnya jelas memiliki kualitas yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dou Qi yang berwarna ungu. Itu mungkin karena dia telah sepenuhnya mencerna api inti teratai hijau. Tetapi di atas Dou Qi berwarna hijau tua, ada beberapa api berwarna hijau. Dengan adhesi api ini, kekuatan bertarung Dou Qi berwarna hijau jelas lebih menakutkan. Di benua Dou Qi, perbedaan dalam metode Qi bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah kapasitas menampung pusaran yang menahan Dou Qi. Pertimbangkan dua orang dengan level yang sama. Jika salah satu dari mereka berlatih metode Qi kelas Huang sementara yang lain berlatih metode Qi kelas Xuan, maka orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan pasti akan memiliki daya tahan pertempuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bekas. Faktor kedua adalah perbedaan kualitas Dou Qi. Dengan asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki level yang sama, jika yang berlatih metode Qi kelas Xuan harus menggunakan 1 unit Dou Qi, maka orang yang berlatih metode Qi kelas Huang harus menggunakan 10 kali atau bahkan lebih dari jumlah itu.
Douki untuk mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Faktor ketiga adalah efektivitas dalam menyerap energi alam dan menyempurnakannya menjadi Douki selama pelatihan. Ini mirip dengan poin sebelumnya. Jika dua orang ingin menyerap jumlah energi Douki yang sama di udara, orang yang berlatih metode Qi kelas Yuan mungkin hanya membutuhkan 10 menit sedangkan metode Qi kelas Huang akan membutuhkan 100 menit. Faktor keempat adalah bahwa dalam pertempuran, orang yang berlatih metode Qi kelas Huang tidak akan pernah bisa menggerakkan Douki secepat atau semulus orang yang berlatih metode Qi kelas Yuan. Dengan meringkas berbagai alasan di atas, itu dengan jelas menunjukkan alasan mengapa banyak orang di benua Douki akan memandang metode Qi yang baik sebagai hal yang paling penting di atas semua hal lainnya. Semakin tinggi kelas metode Qi yang dipraktikkan, semakin besar jumlah manfaat yang akan dihasilkannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan metode Qi kelas tinggi itu, banyak orang kuat yang akan datang gelombang demi gelombang. Kadang-kadang, mereka dengan jelas mengetahui bahwa mereka seperti ngengat yang melompat ke dalam api, namun mereka masih bersedia untuk ditelan oleh nyala api. Xiaoyan bingung saat melihat pusaran yang seluas danau kecil. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berangsur-angsur mulai pulih. Pikirannya bergerak dengan lembut dan seutas benang berwarna hijau Douki segera mengalir keluar dari dalam pusaran. Kemudian dengan cepat mengalir di sepanjang beberapa jalur Qi. Mengikuti dimulainya aliran Douki, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang kuat di tubuhnya naik ke puncak yang tidak pernah dapat dia capai di masa lalu. Saat pikirannya terfokus pada rute aliran Douki, Xiaoyan menyadari bahwa rute metode Qi setelah evolusi jelas menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Namun, anehnya, waktu yang dibutuhkan metode Qi untuk menyelesaikan satu sirkulasi menjadi semakin pendek meskipun rutenya menjadi lebih kompleks. Terlebih lagi, setelah sirkulasi selesai, kekuatan kuat di tubuhnya akan siap untuk pergi. Setiap saat itu tersedia bagi pemiliknya untuk mengendarainya dan dengan keras melepaskan energi yang terpancar itu. Apakah saya benar-benar berhasil? Merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, karena dia merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Xiaoyan perlahan membuka matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao di sisi yang penuh senyum. Dia kemudian membuka mulutnya dan bergumam, apakah saya berhasil? Ya, melihat ekspresi Xiaoyan yang agak lucu, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghela napas dengan penuh emosi sebelum menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat. Anda telah berhasil membuktikan bahwa Flame Mantra ini benar-benar dapat menelan api surgawi. Dengan kata lain, potensinya tidak terbatas." Kata-kata Yao Lao masih melekat di telinga Xiaoyan. Yang terakhir dihancurkan oleh kebahagiaan yang tiba-tiba ini sampai dia merasakan sakit kepalanya. Tubuhnya dengan lemah bersandar di batang pohon tetapi kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Setelah tenggelam dalam kegembiraan yang tak terkendali untuk waktu yang lama, Xiaoyan mulai memulihkan kerangka berpikirnya. Dia secara bertahap berdiri dan menutup matanya. Sesaat kemudian, Douki berwarna hijau bangkit dari dalam tubuhnya dan membentuk jubah Douki berwarna hijau sempurna di tubuhnya dalam sekejap mata. Di atas jubah Douki, api berwarna hijau kadang-kadang berkobar. Suhu panas memanaskan udara hingga menjadi sedikit terdistorsi. Ketika jubah Douki benar-benar dipanggil, Qi yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan. Setelah letusan Qi ini, Douki berwarna hijau di tubuh Xiaoyan segera melonjak ke langit. Itu melonjak setinggi 10 kaki di udara sebelum berhenti terus naik. Mengangkat kepalanya perlahan, Xiaoyan menatap api berwarna hijau Douki yang menutupi tubuhnya dengan erat. Dia tersenyum sedikit, tiba-tiba mengencangkan tinjunya dan dengan keras menghancurkan pohon besar di belakangnya. Bang! Mengikuti suara teredam yang jelas, tinju Xiaoyan merobek batang pohon tanpa ada perlawanan. Telapak tangannya bergetar sedikit dan kekuatan terselubung dilepaskan.
Segera, suara "Kaaca" yang jelas terdengar. Banyak garis retakan kecil yang menyebar dengan cepat di batang pohon. Sesaat kemudian, garis retakan tiba-tiba melebar. Batang pohon besar itu meledak saat pecah berkeping-keping dan roboh. Bang! Memiringkan kepalanya untuk melirik pohon besar yang tumbang tidak jauh dari sana, Xiao Yan tertawa pelan. Dia sekali lagi menutup matanya dan merasakan aliran douqi dengan cepat melalui tubuhnya dan efisiensinya dalam membuat douqi. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, menatap Yao Lao dan menarik napas dalam-dalam. Senyuman cerah muncul di wajahnya. Tingkat menengah kelas Xuan. Tingkat menengah kelas Xuan yang dikatakan Xiao yang secara alami mengacu pada tingkat yang, mantra api, maju setelah menelan api surgawi, dan mengembangkan tekniknya. Jika seseorang menghitung, tampaknya metode Qi telah melompat dari tingkat menengah kelas Huang ke tingkat menengah kelas Xuan. Di antara mereka, itu telah meningkat oleh seluruh kelas. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Yao Lao tertegun sejenak. Dia segera lega saat dia menganggukkan kepalanya. Beban di hatinya perlahan turun. Di saat yang sama, dadanya yang sesak juga benar-benar rileks. Dia tersenyum dan memuji, lumayan. Itu benar-benar layak disebut api inti teratai hijau. Meskipun membutuhkan sejumlah besar energi untuk meningkatkan kelas metode Qi, ini tampaknya bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh api surgawi. Setelah menghela nafas panjang, nyala api douqi di tubuh Xiao yang secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia sedikit mengencangkan tinjunya dan berkata sambil menyeringai, "Guru, sepertinya kekhawatiran Anda sebelumnya tidak perlu. Jika 7 warna surga menelan Pithon tidak membantu Anda kemarin, saya tidak percaya bahwa Anda akan berhasil menahan serangan balik dari api surgawi." Melihat sikap puas Xiao Yan, Yao Lao matanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata, mengingat rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh menelan api surgawi, wajah tersenyum Xiao Yan menegang. Wajah kemerahannya sekali lagi menjadi sedikit pucat. Dia menelan ludahnya dan menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia sedikit takut saat dia menghela nafas, rasa sakit seperti itu benar-benar menakutkan. Jika serangan balik dari Heavenly Flame berhasil, saya takut bahkan roh saya akan dibakar menjadi ketiadaan. Flame mantra, ini memang agak aneh. Aku benar-benar tidak tahu orang gila macam apa yang menciptakannya. Saat itu, orang-orang itu dan aku berusaha keras untuk menemukan benda ini dari tempat sialan itu. Setelah berbicara sampai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berhenti berkata apa-apa lagi. Jelas, sepertinya ada beberapa hal yang tabu. Tidak peduli bahwa Yao Lao telah berhenti berbicara, Xiao Yan mengangkat bahunya dan mencapai telapak tangannya ke lengan bajunya, memancing keluar dari Heaven Swallowing Serpent yang telah melingkari tubuhnya. Saat ini, dia tampaknya telah tertidur lelap mungkin karena menelan cukup banyak api inti teratai hijau. Cahaya berwarna hijau samar menyelimuti tubuhnya, memberikan penampilan yang aneh. Pithon, Seven Colored Heaven Swallowing Pithon memiliki beberapa tahapan yang berbeda. Larva, growing, maturate, peak. Evolusi antara setiap tahap membutuhkan energi yang sangat besar. Yang sebelumnya hanya di tahap larvae. Mungkin itu karena api inti teratai hijau, tapi dia saat ini menggunakan energi dalam jumlah besar untuk menjalani transformasi. Yao Lao menatap ular kecil berwarna 7 itu dan berkata sambil tersenyum. Setelah transformasi, akan menjadi seberapa kuat dia. Mendengar ini, Xiao Yan bertanya dengan cara yang agak penasaran. Mungkin dia akan menjadi sekelas doang. Yao Lao tersenyum dan berkata, begitu dia memasuki tahap puncak, bahkan seorang dozong tidak akan berani meremehkannya. Dia benar-benar hidup sesuai dengan nama makhluk spiritual alami. Iri sekali. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia menghela nafas secara emosional.
Makhluk hidup seperti ini sangat langka. Langit 7 warna menelan Pithon di tangan Anda ini mungkin satu-satunya di seluruh benua Douki. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, itu bagus secara alami. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Dia kemudian dengan hati-hati menempatkan Seven Colored Heaven Swallowing Pithon ke lengan bajunya, mengangkat kepalanya dan menatap tebing gunung di depannya. Matanya menatap awan yang mengambang saat dia dengan malas meregangkan lehernya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Guru, berapa banyak waktu tersisa sampai perjanjian 3 tahun?" 2 bulan. Yao Lao berkata dengan lemah. 2 bulan ya, Xiao Yan tertawa pelan. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan penguasa Xuan berat yang besar sekali lagi muncul. Memegang gagang penggaris dengan erat, Xiao Yan dengan kasar memotongnya ke bawah. Batu besar di bawah kakinya langsung pecah. Nalan Yanran, ini 2 bulan terakhir. Sudahkah Anda mempersiapkan diri? Di hutan pegunungan yang jauh, bayi elang yang mencoba terbang mencoba yang terbaik untuk mengepakkan sayapnya di puncak pohon. Ia mengeluarkan jeritan tajam dalam usahanya. Segera setelah itu, sayapnya yang meronta diluruskan saat tiba-tiba melesat ke langit. Silahkan pergi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.